Nah, Arup itu adalah multidisciplinary consultant. Banyak yang tahu Arup itu adalah struktur. Kita memang dari cikal bakalnya dari struktur, karena kita tuh sangat kuat sekali di building struktur ya. Banyak sekali kita menyelesaikan proyek-proyek yang ikonik yang untuk strukturnya. Tapi sebenarnya kita adalah multi-dis, ya. Ada geotech, ada infra, traffic, terus BRIS yang sekarang juga lagi hangat-hangatnya, ya. Blast untuk yang apa namanya teroris bom dan sebagainya. Fire engineering, acoustic, facade. Dari engineering disiplinnya di sini yang missing adalah mechanical dan electrical. Kita nggak dapat mechanical electrical ya, karena setup kita di Singapura itu waktu itu juga nggak terlalu strong dan di Arum. Dan satu di situ yang kita nggak ada adalah arsitek. Kita nggak mau punya arsitek, karena kita mau bekerja sama dengan seluruh arsitek. Kita nggak mau jadi kompetitornya arsitek. Ya. Jadi kalian kalau lulus udah ini marketing juga nih ya. Kalian lulus udah jadi arsitek, ingat Arup ya. Karena kita bukan kalian punya kompetisi. Arup itu ada 90 kantor seluruh dunia di 30 negara. Ini adalah 11 kantor yang terlibat dalam proyek ini. Ada untungnya maksudnya kita tuh adalah multidis, kita ada 10.000 staff. Jadi kalau kita ada dapat proyek besar di suatu negara, biasanya kita tuh nggak rekrut orang, proyeknya selesai kita pecat semua, nggak begitu. Jadi kita tuh bagi-bagi, kerjanya bagi-bagi, ya, bagi-bagi. Dan ini adalah boleh dibilang itu ada sekitar 40% dikerjakan di Singapura dan 40% dikerjakan di Hong Kong. Sisanya yang 20% dibagi-bagi di seluruh dunia ini. Moshe, office-nya ada di Boston, ya. Ya waktu itu saya juga ke sana sih ya jadinya. Ya tapi ya di Desember 2006. Tapi nggak ada salju sayang. Musim dingin itu daerah situ ya. Lebih dingin dari New York. Terus ini adalah karena terlalu dekat, lokasinya dekat dengan Moshe, jadi ini adalah yang mensupport kita dalam konsep dan coordination awal-awalnya, ya. Terus Newcastle sama London dia berfungsi sebagai review. Nah kita juga sebagai suatu ini ada teamwork, ya. Jadi kita selain kita desain di stage manapun juga konsep, schematic, detail, design development, detail design semuanya direview oleh orang yang sama sekali tidak terlibat dalam desainnya itu. Jadi Arup tuh ya kita meningkatkan quality, ya. Jadi review itu paling penting. Dan Manila adalah sebagai Manila dan Shenzhen itu adalah sebagai production office ya, untuk Hong Kong, ya. Jadi yang gambar dan lain-lainnya. Dan Singapura untuk yang hotel dan roof untuk podiumnya. Dan ini Brisbane, Sydney, dan Melbourne itu adalah bantu dalam pekerjaan untuk rangka bajanya, ya. Ini adalah komunikasi, ya. Jangan dibaca, ntar kalian pusing sendiri. Tapi intinya yang saya mau presentasi di sini bahwa kita ada teamwork. Between Arab office sendiri semuanya adalah komunikasi. Kita lewat email, share ya, share. Jadi kita bisa lihat mukanya langsung, kita bisa tunjuk gambarnya dan sebagainya. Melalui kita pakai IT teknologi untuk membantu kita dalam komunikasi. Dan ingat arsiteknya adalah di Amerika. Jadi kita sering sekali untuk kita ngadain share, video conference. Waktunya waktu yang janggal sekali, karena beda jamnya 12 jam ya. Jadi kalau dia pagi, dia minta pagi di jam 8, kita harus stay sampai jam 8. Maksudnya jam 8 baru mulai, jam 8 malam baru mulai. Kalau misalnya dia tuh maunya jam 8 malam, ya itu dia mau lebih awal ya, jam 7. Tapi kita masa datangnya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi di Singapura tuh masih gelap. Ya perbedaan waktunya 1 jam kan namanya di Singapura sama di Jakarta ya. Itu masih gelap. Dia tuh lebih ke baratnya Singapura, tapi waktunya tuh lebih di belakang, jadinya lebih gelap ya. Dan ini ada beberapa fakta dari engineering ya, secara engineering bahwa itu podium roof span, jadi yang di atas kasino itu karena mereka tanpa kolong itu ada 80 meter span-nya, 80 meter. 80 meter berapa? Ini ada kelas ini ada berapa meter? Mungkin 20, ada 10, 20, 4 kali dari ini. Ya.
Terus stepak cantilevernya 66,5 meter, tepatnya 66,7 ya. Terus ini titik fondasinya 2200 ya. Terus panjang diaphragm wall-nya 4,1 km. Diaphragm wall itu ada retaining wall untuk kelilingnya ya. Tadi kan ada tangannya kan seperti gini bentuknya kan. Itu keliling, kalau Anda mau jalan keliling itu 4,1 kilo kalau keliling ya. Bayangin untuk development yang seperti ini yang di atas tanah 16 hektar, untuk Singapura yang total luasnya adalah 700 km persegi, ada sekitar 76.000 hektar doang ya, 76.000 hektar. Ini 16 hektar itu termasuk cukup besar ya sana di Bogor. Terus total tanah yang dikeluarin untuk basement itu 3 juta meter cube. Konkrit yang dituangkan adalah 1,2 miliar. Terus total ini baja tulangan ya 300.000, dan untuk baja rangka bajanya sekitar 52.000 ton. Itu sekitar sama beratnya dengan bird nest yang di China. Nah ini geotek yang tadi saya bilang, mungkin saya akan cepat, nggak di ini aja. Masalah di Singapura itu yang ada adalah di daerah ini adalah tanah lunak, karena itu adalah clay-nya itu adalah sangat soft ya, jadi nggak punya kekuatan. Jadi teorinya itu bahwa clay itu sebenarnya itu adalah zero bearing capacity. Jadi kalau kita injek pun kita juga kejeblos gitu. Ya itu sebenarnya mak ya dari sungai yang udah sedimentasi yang masih awal. Tapi sedimentasi yang di bawah itu lebih lama ya. Dan ini adalah galian-galiannya ya. Ini terlalu teknikal, saya loncatin aja. Nah ini ada potongannya. Jadi daerah sini itu daerah tanah lunaknya itu sekitar 35 meter dalamnya. 35 meter ya. Dan ini yang tadi saya bilang yang all alluvium ini adalah sedimen-sedimen yang lebih awal, yang sudah mengeras dan kuat untuk menjadi yang mempunyai daya dukungnya. Tapi yang untuk ini ada stop dan tidak punya daya dukung dengan feel-nya juga ya. Oke. Mudah-mudahan saya ngerti ya. Saya coba menjelaskannya dalam istilah-istilah yang sangat simpel aja untuk yang teknikal ya. Dan ada problem lain, ingat mengenai yang tadi yang garis pantai yang awalnya. Itu garis pantai awal itu ada seawall. Seawall itu ada seperti batu-batu yang besar ya. Ini ada garis pantai yang awal. Sebenarnya bukan garis pantai awal, garis pantai awalnya lebih dalam lagi. Tapi ini adalah sebenarnya adalah namanya apa ya? Namanya wave breaker pokoknya yang untuk menahan gelombang gitu. Pembaca gelombang. Tapi dia nggak bisa jadi sebetulnya nggak bisa nahan tsunami ya. Dan Singapura nggak ada tsunami. Dan ini garisnya ini itu adalah masuk ke dalam tanah ini, dan itu batu-batu yang besar sekali ya. Nah itu ada salah satu challenge-nya. Jadi penggalian tanahnya itu kalau misalnya itu kan tadinya laut terus ditimbun, dan ditimbunnya ke garis ke ketinggian 103. Kasus 103 itu ada 3 meter di atas permukaan laut ya. Itu original soil levelnya. Dan galian ini sampai ke yang paling dalam di sini sekitar lebih dari 30 meter di sini ya. Dan ini adalah solusinya ya. Solusinya saya nggak jelaskan di sini, tapi saya jelaskan secara gambar. Dan solusinya adalah kita buat cover dam. Ya, kita buat cover dam. Apa itu cover dam? Cover dam itu adalah seperti sumur gitu ya, jadi besar gitu. Dan diameternya itu besar sekali, 120 meter yang paling besar, 120 meter. Tujuannya adalah biasanya kalau ada pernah pergi ke site construction nggak waktu lagi penggalian? Biasanya kan mereka tuh waktu digali itu mereka banyak sekali prop ya, banyak prop. Nah ini dengan sistem begini, jadi nggak ada prop. Jadi hanya karena apa ya, istilahnya itu ada hook stress ya, karena tekanannya itu adalah ke dinding secara radial. Sebenarnya kan kalau secara radial berarti dia perpendicular kan. Kalau misalnya dindingnya lurus, dia kan hanya bend aja kan. Tapi karena lingkaran, dia bukannya bend, tapi dia membentuk suatu hook stress yang akhirnya dia adalah aksial ya. Jadi aksial. Jadi mau digencet dengan gaya yang uniform, jadi dia akhirnya jadi saling mengunci, malah jadi paling kuat ya. Dan beton itu adalah suatu material yang sangat bagus sekali untuk compression. Jadi kita convert force
dari bending jadi aksial ya. Oke ya. Mudah-mudahan kalau saya bisa menjelaskan ini ke arsitek berarti wah boleh juga. Kalau saya jelasin ke engineer, kalau misalnya engineer bengong nggak tahu itu salah engineer-nya gitu. Ya oke. Terus ini solusinya dan kita pakai 3D analysis, ini nggak perlu saya jelaskan karena terlalu teknikal. Ya ini gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana konstruksinya. Jadi Mei 2007 ya, itu bentuk-bentuknya udah kelihatan kan, cofferdamnya ya. Tuh, cofferdamnya. Ya. Nah ini adalah cofferdam untuk hotel tower 1. Nah itu hotelnya udah kelihatan tuh ya, udah mulai naik. Ini tower 2, ini tower 3, ini yang untuk MICE conference-nya ya. Ini yang theater. Jadi pada Juli 2008, saya balik lagi ke slide yang tadi. Ya, bisa dilihat bahwa itu eskalasi ya, penggaliannya itu rapi sekali, kosong dalamnya, nggak ada apa-apa. Jadi untuk pembangunan strukturnya bisa cepat kan jadi ya kan. Untuk yang hotel iya sama, ya. Itu towernya udah tinggi sampai sekitar mungkin di sini udah sekitar 10 lantai waktu itu ya, Juli 2008.